Hari ini hari Senin tanggal 7 Maret 2022 jam 11:03 siang. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja, masih kembali lagi di Radio Crypto Hell. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa koin. Ada Bitcoin, ada Bitcoin Diamond, ada juga Rune. Berdasarkan request teman-teman tadi di grup Telegram ya. Atau gue kayaknya lagi kayak ngantuk gimana gitu. Dari tadi gue ngeliatin chat kayak udah wah gitu. Nah, sebelum kita masuk ke altcoin, ada baiknya kita melihat worst case skenario dari Bitcoin terlebih dahulu ya, biar kita bisa menganalisakan pergerakan harga Rune dan juga Bitcoin Diamonds itu potensinya bagaimana. Tapi for your information, semalam itu gue juga udah mention di grup Telegram bahwa kondisinya saat ini itu mirip banget sama bulan Juni 2021 tahun kemarin. Kalau teman-teman mau flashback ke belakang sedikit. Nah, perhatikan ini bulan Juni tanggal 8 sampai dengan 23 Juni ya, dan sekarang itu kita ada di kisaran harga sekian. Yang dimana kalau kita ukur berdasarkan time frame 1 jam pun di sini ada bullish divergence pada RSI, dan memang pada level tersebut itu sangat-sangat tricky banget buat banyak investor yang mengharapkan harga naik, ternyata dia justru menurun drastis. Jadi teman-teman boleh melihat skenario ini sebagai referensi ya. Cuma kalau penurunannya saat ini, penurunannya sebenarnya kita udah analisakan kan. Ada dua skenario di sini. Yang pertama kita harus perhatikan itu 34.000, 35.000. Kalau kita lihat kan di sini ada bottom ya. Maksudnya ada low, maka potensinya double bottom. Jadi teman-teman bisa cek skenario ini. Nah, worst case skenario-nya teman-teman kalau mau lihat berdasarkan bulan Juni, maka teman-teman bisa fokus kepada skenario ini. Potensinya berarti ke 29.500. Di sini ada juga support daily ya pada bulan Juni juga sama low-nya yang barusan yang barusan kita lihat. Nah, overall kalau untuk saat ini gue belum ada potensi apa-apa sih ya dari Bitcoin kan, karena ada 3 skenario yang kita perlu perhatikan. Dan untuk skenario running flat kan ya seperti ini ya. Nah, tinggal kita lihat aja nanti tolak ukurnya gimana. Apakah pada harga saat ini harga itu bergerak naik? Kalau ternyata bergerak naik, maka teman-teman bisa tarik Fibonacci dari X sampai ke dengan low-nya. Low-nya kan di kisaran sini ya hari ini. Terus teman-teman cari Fibonacci 05 dan Fibonacci 06 itu sebagai level resistance-nya nanti. Karena potensinya bila mana dari level saat ini harga bergerak naik justru nggak menurun, maka running flat itu bisa aja terjadi. Jadi gini ntar kondisinya si running flat skenario-nya. Kalau gua masih berat kepada skenario pertama ya, ini Fibonacci 0886 34.000, karena gue juga sudah ambil posisi buy di 34.400. Dan teman-teman juga harus perhatikan ya, pada sebenarnya ini ya bisa di hourly time frame lah ya. Di sini tuh ada gap tanggal kemarin Sabtu dan Minggu di kisaran harganya. Kalau gua sih kemarin menghitungnya ini ya, karena kan ini gua hitungnya per Sabtu dan Minggu kemarin. Nah, ternyata gapnya itu dia yang ini dia. Nah, ini gapnya kecil, cuman potensi terisi juga nantinya. Jadi nanti kita lihat aja pada time frame yang lebih kecil. Kalau kita lihat time frame 1 jam kan memang sudah oversold ya. Mau itu MACD dan juga RSI. Kalau RSI udah oversold dan juga MACD juga negatif, jadi memang potensially ada reversal. Time frame 15 menit ini ada bullish divergence dengan MACD-nya juga negatif. Jadi ya memang saat ini kemungkinan besar ada potensi reversal, jadi mudah-mudahan bisa running flat. Kalau running flat pasti besar kemungkinannya memang saat ini Bitcoin bisa recover nih coy. Ini gap itu di kisaran 39.200 sampai dengan 39 atau 38.900 ya guys. Dan teman-teman juga harus perhatikan buat teman-teman yang investasi di Bitcoin Diamonds Binance, tanggal 8 bulan 3 Maret ya, besok itu akan listing. Ini adalah news tanggal 1 bulan 3. Nah, ini adalah beberapa koin yang akan listing nantinya. Jadi gue harap teman-teman sudah memindahkan Bitcoin Diamond-nya mungkin ke Indodex atau mungkin ke toko kripto kalau ada. Kalau gue seingat gue ya ada di Indodex.
Jadi teman-teman bisa pindahin ke Indodex. Nah, ini akan mempengaruhi harga atau tidak? Sebenarnya sudah berpengaruh dari mulai Maret kemarin ya, mulai awal bulan kemarin. Nah, gue akan hitungkan berdasarkan harga Indodex ya, jadi IDR. Karena memang ini chartnya lumayan lama juga dari chart-chart yang ada. Nah, kalau untuk saat ini memang Bitcoin Diamond itu potensi penurunan memang ke 5.789 Fibonacci 0886. Kalau gue sendiri sebenarnya berdasarkan perhitungan masih prefer ke Fibonacci 0886. Bila mana penurunan ke harga sekian, berarti kan Bitcoin ke harga 34.000. Jadi fokus ke level support ini ya untuk Bitcoin Diamond. Sementara saat ini memang daily time frame dan juga RSI MACD itu dia sudah oversold. MACD sudah negatif, RSI juga sudah oversold. RSI ini berpotensi untuk memberikan sinyal bullish divergence. Jadi memang ada kondisi saat ini potensinya reversal. Tinggal kita lihat aja berdasarkan time frame yang lebih kecil. Nah, berhubung besok the last, jadi teman-teman harus perhatikan ya. Takutnya ada penurunan berkelanjutan. Nah, teman-teman kalau untuk saat ini nggak usah ngambil kesempatan dulu aja ya, nggak usah ngambil entry apa-apa di Bitcoin Dominance karena memang potensinya sangat beresiko. Takutnya nanti justru ada yang belum jual atau memang nggak tahu informasinya Bitcoin Diamond itu the listing besok, terus sekarang dia panik gitu ya. Jadi ntar ada penurunan harga lagi ke harga 5.789. Kalau untuk USDT-nya berarti 0,42 ya guys. Nah, kalau untuk RUN ya, RUN itu kan dia sudah terkonsolidasi mulai tanggal Februari kemarin ya, berarti hitungannya ya Februari kemarin lah ya, sampai dengan saat ini. Nah, teman-teman harus perhatikan bahwa RUN ini kan berdasarkan higher daily time frame itu sudah break dari level resisten trendline atau bearish channelnya. Maka ada potensi RUN ini dia terkonsolidasi di kisaran harga 5,9 sampai dengan 3 dolar. Kalau teman-teman mau menggunakan ini berarti ya channel, berarti kondisinya dia akan terkonsolidasi di sini. Nah, gua nggak expect RUN ini akan menurun dari harga 3 dolarnya. Karena level support itu di kisaran harga 3 dolar ya. Ini yang pertama kita perlu ketahui. Nah, tinggal kita menghitung kondisinya saat ini gimana. Yang pertama kita perlu perhatikan berarti pada time frame yang lebih kecil, teman-teman bisa menggunakan time frame 4H atau teman-teman bisa menggunakan time frame 1H. Basically, kalau kita lihat berdasarkan time frame 1, 45, 30, 15, di sini berpotensi untuk reversal. Nah, tinggal kita lihat aja dari level saat ini masih berpotensi untuk menurun atau tidak. Bila mana berpotensi untuk menurun, maka teman-teman perhatikan Fibonacci 0618 di harga 4,19. Karena besar kemungkinannya dari level saat ini itu dia running flat. Kalau running flat berarti teman-teman lihat analisa yang ada di sini gitu ya. Dari level saat ini dia ntar ada kenaikan dulu ke 0,5. Kalau 0,5 0,6 berarti kisarannya 5,3 ya. Kisaran harga sekian nih 5,3. Berhubung sekarang belum ada low-nya yang pasti, nanti kita akan lihat aja low-nya. Jadi di sini A, lalu 0,5 0,6-nya itu B, jadi kenaikan A dan B. Nah, nanti kita akan ukur di sini apakah ada demand di kisaran harga 4 dolaran agar skenario ini running flat ya itu bisa tercapai. Kalau running flatnya ini ternyata nggak tercapai dan harga 4 dolar itu breakout atau broke down, maka teman-teman harus melihat skenario yang ada di sini. Teman-teman kalau mau cari support yang ada di sini, teman-teman bisa tarik Fibonacci dari low yang ada di sini sampai dengan high-nya yang ada di sini ya. Lalu aktifkan Fibonacci 086 0786. Maka potensinya penurunan harga itu ke 3,364 dolar. Ini ya. Dan ini zigzag correctionsnya ya. Ini regular zigzag. Kalau yang barusan ini berarti running flatnya. Kalau gua masih prefer
Bitcoin menurun 34, maka run itu gua masih prefer berarti ke 3,3 ya. Kalau untuk running flatnya dari harga saat ini Bitcoin ternyata naik, maka ini yang akan terjadi. Basically sebenarnya si run ini lagi testing dia. Ini kan dia level resisten kuat ini. Di sini support dan support sampai jadi resisten, sampai jadi support, sampai jadi resisten. Ini resisten kuat nih kemarin sekarang. Jadi hati-hati sama resisten yang ada di sini. Dan kalau kita lihat di daily time frame pun sekarang memang netral, terus MACD pun tampak sekarang positif. Jadi besar kemungkinannya memang konsolidasi di sini tidak break ke harga di bawah $3. Dan kalau untuk worst case skenario-nya tetap ya kita harus analisakan worst case skenario-nya itu gimana biar kita bisa bersiap-siap untuk mengambil kesempatan buyback di harga yang lebih rendah. Kalau diskon kan justru enak ya. Nah, kalau untuk worst case skenario-nya ini ya guys, berarti pada time frame yang lebih kecil ini tidak running flat. Berarti kalau ternyata ke $1 ini zigzag corrective wave ya, Fibonacci 1618, di sini ada level support. Ini worst case skenario-nya kalau mungkin harga Bitcoin ke 29-an. Ya, mungkin ini yang gue bisa sampaikan siang ini. Ada Bitcoin, ada Rune, ada Bitcoin Dominance. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. I do really appreciate it. Jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe, like, dan share videonya. Teman-teman boleh share video ini ke teman-temannya lagi biar teman-temannya mendapatkan manfaat yang sama-sama kita semua. Dan untuk dukungan lainnya teman-teman juga bisa mendaftar dan juga trading di BingX. Gunakan link referral di bawah dan teman-teman akan mendapatkan trading discount atau rebate sebanyak 5%. Alright, thank you very much for watching. Gua Fahim Muhammad, kalian jangan sakit-sakit terus karena sehat mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.